Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Di siang hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melaksanakan seminar proposal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa berkumpul dalam ruang ilmiah ya, dalam acara seminar proposal tugas akhir ini dalam keadaan sehat dan masih semangat, insya Allah ya Bapak Ibu penguji dan peserta semuanya, kita harus tetap semangat. Salawat serta salam juga marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita masuk ke dalam umatnya ya. Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pertama-tama penguji 1 yang saya hormati Ibu Rahmi Rismayani Dery. Selamat siang Ibu, semoga sehat selalu. Dan penguji kedua Pak Yayan Mulyana selaku penguji 2, serta hari ini insya Allah kita akan melaksanakan seminar proposal tugas akhir dari minggu kapan ya daftarnya ya? Minggu kemarin ya? Iya, minggu kemarin, Bu. Minggu kemarin lah, lumayan ya. Atas nama, kalau di Capstone Design kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya. Atas nama Melani Pusparita Pratama, Chelsea Dwi Anjani, Siti Julaiha, dan Mirna Novia Mihdan. Dengan judulnya yang dikirimkan adalah analisis kelayakan bisnis pada perancangan papan gambar penghapus otomatis berbasis Arduino R3 ya. Tim susunan pengujinya Ibu Rahmi Rismayani dari SPSIMT dan Pak Yayan Mulyana SMT. Nanti nextnya kalau misalkan sudah tahu pengujinya siapa, di slide ditampilkan ya pengujinya, dituliskan serta tanggalnya kalau sudah tahu ya. Oke, Bapak Ibu penguji semuanya sudah menerima draft proposalnya ya dari kelompok 3 yang tentang analisis kelayakan bisnis. Sebagai pengantar, ini adalah bentuk lanjutan dari proyek Capstone Design. Jadi mereka membuat penghapus otomatis ya, papan penghapus otomatis menggunakan Arduino. Nah, sekarang mengkaji tentang kelayakan bisnisnya. Kalau dulu dengan di bawah bimbingan Ibu Rahmi Rismayani Dery, alhamdulillah keluar outputnya apa? Jurnal atau haki? Jurnal, Bu. Jurnal. Berarti nanti Bapak Ibu penguji izin untuk tugas akhirnya outputnya yang diharapkan adalah hakinya. Nah, cuma nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyempurnakan lah apa yang kurang, apakah judul ini perlu ditambahkan apalagi yang harus dianalisis selain kelayakan bisnisnya, atau apa yang perlu disempurnakan. Sebelum kepada masukan Bapak Ibu dosen penguji, silahkan kepada kelompok 3 dapat mempresentasikan proposalnya ya. Silahkan yakinkan kepada kami, yakinkan kepada penguji kalau kalian ini sudah siap dengan judul ini supaya nanti tidak banyak revisi dan bisa langsung jalan ya tugas akhirnya. Ya, kita mulai dengan membaca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kepada kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan maksimal 20 menit ya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Alim ya Rahman ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rapika Ratik Sri Murni selaku Kaprodi Teknik Industri Uninus. Yang saya hormati
Ibu Rahmi Rismayani Dery, dan juga Bapak Yayan Mulyana selaku penguji di seminar proposal ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, nikmat darinya kita bisa berkumpul pada ruang Zoom ini. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rapika yang telah mempersilahkan kepada kami untuk memaparkan seminar proposal yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis pada Perancangan Papan Gambar Penghapus Otomatis berbasis Arduino R3. Nah, yang pertama yang akan menyampaikan itu Saudari Chelsea Dwi Anjani, yang dimana di sini yang akan kami sampaikan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, hipotesis, metode penelitian, dan juga di akhir kesimpulan. Kepada Saudari Chelsea Dwi Anjani, saya persilahkan. Untuk latar belakang, salah satu media yang masih banyak digunakan adalah papan gambar manual. Oleh karena itu, kebutuhan akan perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan pengguna menjadi sangat relevan. Inovasi dalam bidang teknologi mikrokontroler membuka peluang besar untuk menciptakan produk berbasis otomatis yang lebih efisien dan ramah pengguna. Salah satunya adalah papan gambar dengan sistem penghapus otomatis berbasis Arduino R3 yang mampu menghapus permukaan papan secara otomatis tanpa intervensi langsung dari pengguna. KFD digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi teknis produk secara sistematis. Sedangkan analisis kelayakan bisnis memastikan bahwa produk tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memiliki prospek pada pasar yang baik dan layak secara ekonomi. Untuk rumusan masalah, masalah 1, bagaimana analisis kelayakan bisnis dari sisi teknis, pasar, dan finansial terhadap produk yang dirancang berdasarkan hasil KFD. 2, apakah produk papan gambar penghapus otomatis berbasis Arduino R3 layak untuk dikembangkan dan dipasarkan berdasarkan analisis KFD dan kelayakan bisnis. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis kelayakan bisnis produk papan gambar penghapus otomatis berbasis Arduino R3 dari aspek teknis, pasar, dan finansial dengan mengacu pada hasil analisis Quality Function Deployment atau QFD sebagai dasar dalam perancangan produk. 2. Menentukan kelayakan pengembangan dan pemasaran produk papan gambar penghapus otomatis berbasis Arduino R3 berdasarkan integrasi antara hasil analisis KFD dan evaluasi kelayakan bisnis secara menyeluruh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melani. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan mikrokontroler Arduino dalam dunia pendidikan dan teknologi tepat guna. Sementara secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku industri kecil maupun startup dalam mengembangkan produk inovatif yang memiliki nilai jual yang kelayakan bisnis yang tinggi. Selain itu, produk papan gambar otomatis ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dalam aktivitas menggambar maupun mengajar. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian.
Pada perancangan papan gambar, penghapus otomatis berbasis Arduino Uno R3 untuk mendukung aktivitas menggambar teknis secara efisien, khususnya bagi pelajar dan tenaga pengajar. Evaluasi dilakukan melalui uji fungsional, prototipe kelayakan bisnis, dianalisis dari aspek finansial, ada net present value, dan internal rate of your return, terus ada payback period, terus ada break-even point, teknis pasar, sosial ekonomi, dan lingkungan untuk menilai potensi pengembangan sebagai produk UMKM. Responden uji coba berasal dari calon pengguna lokal seperti siswa, mahasiswa teknik, dan guru. Hipotesis, jika papan gambar penghapus otomatis berhasil dirancang dengan teknologi Arduino R3 dan mampu memenuhi kebutuhan pasar, maka produk tersebut layak secara teknis dan bisnis untuk diproduksi dan dipasarkan secara komersial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mirna. Baik, terima kasih kepada Saudari Meladi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini ada bahan penelitian. Yang pertama ada mesin printer panjang. Yang kedua ada adaptor AC220 VAC212 VDC 3 ampere. Nah, ini fungsinya untuk memberi daya pada perangkat elektronik yang membutuhkan 12 V. Yang selanjutnya yaitu microstep for motor driver TB6660. Untuk mengontrol perangkat sistem, yang selanjutnya yaitu satu buah box microcontroller untuk melindungi mikrokontroler dari kerusakan debu dan kelembapan serta membantu menyusun komponen dengan rapi. Yang selanjutnya yaitu Arduino Uno R3 sebagai pengendalian utamanya. Yang selanjutnya satu buah remote control sebagai pengendalian dari perangkat jarak jauh. Yang selanjutnya satu LCD 16x2 kabel tracker untuk menunjukkan output atau status dari sistem pada proyek Arduino. Satu buah motor driver LXXX untuk mengubah sinyal kontrol dari mikrokontroler menjadi daya untuk menggerakkan motor sesuai kebutuhannya. Satu buah aksesoris push button dari saklar power untuk mengontrol sistem secara manual. Yang selanjutnya yaitu 12C modul untuk mengurangi jumlah kabel yang dibutuhkan dan mempermudah perangkat tampilan pada LCD-nya. Yang selanjutnya itu switch infrared sensor untuk memberikan sinyal pada objek melewati batas tertentu, sering digunakan dalam sistem otomatis atau pengendalian level cairan. Yang selanjutnya itu sebuah kabel kontrol untuk mentransmisikan sinyal kontrol. Selanjutnya mesin printer LX200 untuk menyediakan bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan dalam sistem otomatisasi atau robotika. Yang selanjutnya akrilik 4 mm 50x100 dan papan tulis 60x40 cm untuk bahan yang ringan. Tahap 21 lama dan transparan. Selanjutnya ada peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan terdiri dari multimeter, obeng, dan tang. Ada juga lem tembak, papan rangkaian, laptop, alat ukur panjang, power supply. Nah, untuk lokasinya dan waktu penelitian, di Universitas Islam Nusantara yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 530, Sekajati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2025 yang mencakup tahap perancangan, pembuatan, dan pengujian evaluasi produk jadinya. Nah, yang selanjutnya ada penelitian, prosedur penelitian. Nah, yang pertama ada studi pendahuluan. Untuk studi pendahuluan, pada tahap ini
Lakukan identifikasi masalah di lingkungan pendidikan atau ruangan kerja yang sering menggunakan papan gambar. Yang selanjutnya yaitu perancangan sistem. Tahap ini meliputi pembuatan sistem desain, baik perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi merupakan proses perakitan seluruh komponen desain yang telah dibuatnya. Untuk pengujiannya dilakukan untuk memastikan sistem penghapus otomatis berjalan sesuai dengan spesifikasi. Untuk evaluasinya, tahap penilaian akhir di mana sistem diuji secara menyeluruh dalam situasi nyata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Siti. Baik, terima kasih. Bismillah. Yang selanjutnya yaitu analisis data, yang dimana analisis data ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi real dari kelayakan usaha dari papan gambar penghapus otomatis berbasis Arduino R3 tersebut. Kemudian metode untuk pengumpulan datanya, untuk jenis datanya di sini ada data primer dan data sekunder, yang dimana data primer ini meliputi survei untuk calon pengguna nantinya, yang dimana ada siswa, mahasiswa, dan juga guru, dengan melalui kuesioner, wawancara dengan tenaga pengajar dan teknisi laboratorium, serta uji coba prototipe untuk mengukur ketahanan dan fungsi alat. Kemudian data sekundernya itu berasal dari literatur ilmiah, laporan keuangan studi kelayakan terdahulu, data harga komponen-komponen yang digunakan, dan juga produksi, serta harga pasar produk sejenis jika tersedia. Kemudian untuk teknik analisis datanya kita menggunakan QFD, Quality Function Deployment, yang dimana metode ini untuk menentukan spesifikasi produk sesuai kebutuhan pengguna melalui identifikasi kebutuhan, penilaian kepentingan, benchmarking, target teknis, dan host of quality. Kemudian untuk analisis kelayakan bisnisnya, kita menggunakan ada 5 indikator, yang dimana yang pertama itu ada payback period, kemudian ada net present value, internal rate of return, net benefit cost ratio, kemudian break even point atau BEP. Kemudian ada juga analisis pasarnya, yang dimana itu menilai potensi permintaan, karakteristik konsumen, kemudian preferensi harga atau fungsi, dan juga wilayah distribusi awal. Kemudian ada analisis teknis, yang dimana memastikan produk tersebut itu mudah dirakit, fungsional, dan tidak butuh keahlian khusus. Nah, jadi kesimpulannya dari seminar proposal ini, kita menyimpulkan bahwa papan gambar dengan sistem penghapus otomatis Arduino R3 ini berpotensi menjadi solusi inovatif yang efektif dan efisien, yang dimana khususnya untuk lingkungan pendidikan dan desain teknik. Kemudian melalui pendekatan QFD ini, kebutuhan pengguna harapannya bisa berhasil diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknik untuk produk yang sesuai. Kemudian dari analisis kelayakan bisnisnya juga, hasil analisis terhadap aspek teknis pasar, kemudian finansial menunjukkan bahwa produk papan gambar penghapus otomatis ini itu memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan dipasarkan di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan ke Ibu Rafika. Kalau itu kan baik, terima kasih atas pemaparannya ya. Di sini saya izin mengomentari sedikit tentang PowerPoint yang kalian tampilkan ya. Sayang sekali di metodologi penelitiannya malah tidak kalian tunjukkan. Misalkan tadi kan ada analisis biaya ya. Rumus-rumusnya belum kalian tampilkan. Jadi harapannya penguji itu bisa koreksi juga apakah rumus yang kalian gunakan sudah tepat atau belum. Nanti bisa prediksi juga data apa saja sih yang dibutuhkan dari rumus yang ada
Kalau ekonomi kan udah pasti ya rumusnya ada dan kalian bisa langsung prediksi. Itu aja sih sedikit dari saya. Selanjutnya kepada penguji 1, mohon masukannya Ibu Rahmi Rismayani Dery, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Rafika. Ya, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah judul penelitian yang teman-teman susun untuk tugas akhir ya. Sebenarnya lanjutan dari capstone design. Nah, karena sekarang sudah bulan akhir, udah masanya UAS ya. Berarti September itu sudah ajaran baru. Nah, teman-teman dengan yang susun teman-teman tadi, kira-kira sanggup nggak beres cepat sebelum ajaran baru? Ya, kalau ngejar lulusnya semester 8 ya Bu Rafika ya. Nah, kira-kira beresnya sanggupnya kapan nih? Tanya itu dulu ya pertama saya. Tadi targetnya itu Juli akhir ya, tadi adalah timelinenya. Juli akhir sanggup beres? Insya Allah Bu sanggup. Ya, berarti harus konsisten ya, harus mau dikejar, berarti Juli akhir beres ya. Nah, ya selanjutnya tadi saya melihat ada ini jadinya pakai metode QFD. Jadi pakai metode QFD ya. Tadi Iya Bu. ya tadi rumus-rumusnya juga tidak dimasukkan secara detail ya, angka-angka dan sebagainya. Nah, sekarang gini, ini rencananya penelitian ini nanti berupa apa? Berupa gambaran deskriptif kualitatif atau nanti ada larinya ke ada metode kuantitatif yang mana nanti larinya itu ada ke pengaruh gitu. Atau hanya sebatas menggambarkan deskripsi kualitatif. Tadi udah disebutkan Bu sebelumnya, jadi jawab. Tadi kita menggunakan kuantitatif deskriptif yang dimana kan nanti ada penghitungannya dan di situ nanti kita bisa menyimpulkan untuk mengenai studi kelayakannya. Pakai pengaruh nggak? Ada pengaruh tertentu nggak? Misalnya ada variabel A berpengaruh terhadap B. Misalkan nih, misalkan ingin menguji pengaruh variabel tertentu, misalkan terhadap kelayakan bisnis, atau misalkan pengaruh harga terhadap minat pembeli, misalkan, atau pengaruh fungsi terhadap minat konsumen, misalkan gitu. Nah, itu kalau teman-teman misalkan menggunakan metode kualitatif, terus ingin menguji sebuah pengaruh variabel gitu, dan melakukan uji statistik dari pengaruh tersebut, apakah ada berpengaruh atau tidak, itu biasanya menggunakan hipotesis ya. Jadi misalkan contoh harga produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ya. Dan ada H0, ada itu H0, ada H1-nya nanti harga produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi biasanya hipotesis itu tidak berdiri sendiri. Tapi namanya itu bisa ada H0, H1 nanti output terakhirnya tuh H0 diterima atau ditolak gitu kan. Nah, mana yang diterima, mana yang ditolak. Nah, kalau menggambarkan deskriptif saja, misalkan belajar tentang survei pasar, menggambarkan survei pasar, terus sejauh mana kelayakan bisnisnya itu secara deskriptif ya, dari kuantitatif kemudian teman-teman deskripsikan, itu biasanya tidak perlu menggunakan hipotesis gitu. Jadi tergantung oleh teman-teman larinya mau diarahkan kemana penelitian ini ya. Kalau hanya sebatas dari kuantitatif terus teman-teman mendeskriptifkan, tidak memerlukan tidak memerlukan hipotesis gitu. Ya. Gitu, kemudian tadi itu nanti teman-teman diharapin juga dari penelitian ini dibuat apa ya, kalau tadi ada survei fungsi ya, karena nanti belum jajah harus ada juga nanti ada output itu matriks. Kalau kan analisis kelayakan bisnis pada perancangan papan gambar maupun otomatis berbasis Arduino ya, berarti ada kelayakan bisnisnya. Nanti teman-teman bikin matriks, kemudian matriks itu bertingkat, gimana nanti itu yang menjadi apa ya, indikator ini tuh layak atau tidak sih outputnya tuh gitu. Ya, dan seperti apa gambarannya. Nah, tadi itu juga terakhir ada kesimpulan ya teman-teman ya. Kesimpulan di sini sebaiknya tidak ada kesimpulan karena ini baru proposal ya, mana teman-teman belum melakukan penelitian ya. Jadi belum ada kesimpulan dari proposal ini gitu kesimpulannya. Jadi baru sampai latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, metode gitu kan. Kalau ada teori masukin sedikit teori, udah itu. Kalau tidak ada kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti teman-teman sudah
melakukan penelitian gitu maksudnya. Ya, itu dulu ya masukan dari saya untuk yang pertama. Nanti bisa tambahkan, bisa dilanjut ke penguji kedua, Ibu. Siap. Terima kasih Bu Rahmi atas masukannya. Kalian jangan lupa mencatat ya masukan-masukan dari penguji. Jangan sampai direkam doang, tapi dicatat ya. Selanjutnya, mohon masukannya dari penguji dua, Pak Yayan Mulyana, STMT. Dipersilahkan Pak Yayan. Baik, terima kasih Pak Prodi dan Ibu Nia, Bu Ade atas siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar, Pak Yayan. Ada suaranya, Bu? Nah, kok ya berarti lebih besar suara di belakang Pak Yayan dibanding Pak Yayan ya. Oh gitu, siap. Berarti Pak Yayan harus lebih keras kayaknya, Pak. Siap. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin langsung saja, mungkin ingin membahas sedikit dulu terkait bab penulisan. Ini yang pertama, koreksi dari saya di cover di bab 1 itu penulisannya seminar proposal, program sarjana, program studi teknik industri. Itu yang pertama. Mungkin nanti harus diperbaiki nanti di penulisan di proposalnya. Terus kemudian yang kedua terkait kapitalisasi judul, nanti ini harus disesuaikan dengan format yang kampus buat. Karena di sini hurufnya di PPT sendiri juga hurufnya kapital depannya semua ya, nanti disesuaikan. Terus kemudian dari masih di bab penulisan, catatan saya itu terkait microcontroller. Ini bisa nanti harus diperjelas lagi. Ini bahwa yang dimaksud itu microcontroller itu Arduino R3 atau apa bentuknya ya. Ini harus diperjelas. Kemudian gambaran format kalimat aktif itu konsistensinya di penelitian ini memberikan kontribusi. Ini ada pengulangan di bab 1.4. Kemudian di bab 1.5 itu alat dirancang. Itu harus jelas subjeknya. Papan gambar otomatis dirancang. Nah, ini harus jelas karena harusnya kan alat yang dirancang. Tapi di sini papan gambar otomatis. Nah, untuk yang awam ini nggak akan paham. Nanti harus dijelas lagi. Terus di bab 2.1 itu terdapat pengulangan penjelasannya yang terlalu panjang. Kemudian deskripsi bahannya juga perlu diperjelas. Kemudian bab 2 ini masih teknis di penulisan. Terus kemudian di bab 2.3 itu ada penelitian, penulisannya penelitian, harusnya penelitian. Ini penelitian, jadi kurang di bab 2.3. Di 2.4 gambar 1 itu sudah betul ada flowchart. Kemudian 2.5 penulisan rumusnya kalau bisa jangan di copy, baiknya dibuat format matematisnya. Jadi biar diratakan, jadi biar rata antara tanda sama dengan rumusnya dirapikan. Kemudian format daftar pustaka itu perlu konsistensi dari format jurnalnya. Apakah menggunakan standar yang di kampus ini pakai standarnya apa? Dan coba nanti dicek di daftar pustakanya itu ada beberapa yang berbeda. Kemudian di lampiran itu tabel 1 jadwal rencana pelaksanaan lampiran dicek lagi. Terus kemudian istilah papan gambar tadi konsistensinya variasi papan gambar dengan sistem penghapus otomatis agar tidak membingungkan nanti pas membacanya. Kemudian penulisan subbab yang kurang konsisten dalam spasi penomoran seperti 1.1 latar belakang. Ini contohnya, maksudnya 1.1
Tik 1. Nah, ini teknis penulisannya coba disesuaikan dengan aturan yang kampus buat. Oke, itu dari sisi penulisan. Dari sisi penelitiannya mungkin kemarin yang saya catat itu di bab 1. Nah, kalau bicara literatur, ini sudah mencakup keseluruhan ya, dari yang sudah yang akan diteliti ini udah dicari bahan-bahan literasinya, terus kemudian jurnal-jurnal terkaitnya sudah dicari ya. Halo, halo, adakah? Ya, Pak. Oke. Terus bagaimana data literaturnya? Ini apakah bisa mendukung urgensi dari yang kalian bikin atau tidak? Misalkan waktu terbuang atau keluhan pengguna, ini sudah diteliti ke situ belum? Halo? Izin menjawab, Pak. Hmm. Kalau untuk studi literaturnya, kita udah ini Pak, kalau untuk peluang penggunanya kan tadi kalau ngelihat dari kurikulum sekolah ya Pak. Jadi ada yang berbasis STEM kayak gitu. Yang dimana jadi sasaran kita dari produk ini tuh target pasarnya untuk ke siswa gitu. Yang dimana bisa jadi pembelajaran untuk pengenalan si teknologi. Jadi kalau nanti kelayakan bisnisnya ini berarti kurang lebih akan diteliti selama harusnya 3 tahun ya untuk menyatakan layak dan tidak. Karena kan kalau pelajar rata-rata 3 tahun. Jadi kalau misalkan cuman sebentar, nanti menghitung kriterianya kelayakan bisnisnya seperti apa nanti kurang menurut saya. Terus kemudian eh, dari sisi kalau lihat dari jadwal ini kurang lebih tadi Ibu Rahmi bilang sampai kurang lebih 3 bulan ya Bu ya, kasih waktunya ya. Nah, apakah Tadi sih cukup dengan ngelihat, waktu? tadi kalau di proposal Mei sampai Juli, Iya, berarti kan kalau Juli Juli ya. berarti tinggal berapa minggu lagi, bukan 3 bulan lagi, Oh, tinggal oh iya, 2 minggu iya, lagi berarti. 2 minggu lagi. Berarti nggak nyampe 3 bulan. Apakah waktunya cukup untuk melakukan penelitian ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Halo, Chelsea, Mirna, Mei, cukup nggak selama 2 minggu ini tadi? Kurang lebih 2 mingguan ya Bu ya? Tadi analisa Bu Rami itu kurang lebih 2 minggu. Apakah kalian mencukupi nggak waktunya? Insya Allah Pak kita maksimalkan di 2 minggu ini karena kita mengupayakan untuk bisa lulus tahun ini Pak, tidak menambah semester kita. Oke. Terus validitas eksternal itu kurang berapa responden rencananya? Gimana Pak? Maaf. Eh, Validitas eksternalnya berapa responden? Ini di sekolah SD kan? Ya, Berapa responden nih rencananya? Rencananya 25 responden, Pak. 25 responden. Bisa jelaskan nggak? Silakan. Ada merupakan guru dan siswanya Pak di 20 responden. 20. 25. Tadi 25. Sekarang 20. Jadi yang betul yang mana? 20 apa 25? Dari satu SD tadi 20 atau 25? Terus yang jadi di responden itu muridnya, gurunya atau apa?
20 responden, Pak. 10 siswa, 10 guru. 10 guru, kemudian 10 lagi 10 lagi murid. siswa. Ya, Siswa. murid. Terus bagaimana Anda mengukur reliabilitas kuesionernya? Halo? Cara mengukurnya gimana? Cara mengukur kuesionernya? Halo? Cara mengukurnya gimana? Ini belum masuk ke quality function ya. Baru pertanyaan. Sebetulnya ini pertanyaan ini ada di bab 2 di metodologi penelitian. Jadi kalau kalian baca di bab 2 nanti ada validitas eksternalnya, purpose samplingnya, terus kemudian Iya. reliabilitas kuesionernya. Itu di Crown Batch kan? Pakai Crown Batch kalian? Oke, kita lanjut aja. Mengapa tadi quality function development itu ditempatkan sebelum studi kelayakan finansial bukan paralel? Mohon maaf, Bapak, boleh diulang lagi pertanyaannya? Mengapa tadi QFD tadi itu ditempatkannya sebelum studi kelayakan finansial bukan secara paralel? Oke, saya skip ya. Bisa izin jawab, Bapak? Oke, silakan. Tadi kenapa CF tidak diletakkan secara tapi masih disatukan Tidak dengan paralel. iya Pak. Karena dari CFD kan quality function development gimana untuk Halo, suaranya hilang, Mei. ya punten Pak. Izin menjawab tadi kan kenapa CFD ini tidak paralel tapi disatukan dengan yang analisis yang lainnya, yang dimana kan CFD ini tuh menentukan spesifikasi produk sesuai kebutuhan dengan pengguna ya, yang dimana untuk menentukan supaya sesuai dengan pengguna itu kan eh, nanti berurutan dengan yang dimana ada analisis pasar, analisis teknis, yang dimana itu kan pasti nanti mengarahnya tuh melihat ke nanti target pasarnya gitu. Pakai rumus apa itu buat mengukurnya? Gimana Pak? Maaf suaranya kecil. Pakai rumus apa itu mengukurnya? Pakai rumus apa? Kalau untuk rumusnya kan analisis kelayakan bisnisnya di sini ada payback period Pak. Kemudian ada net present value yang dimana hitungannya ada di sini ada rumusnya karena sebelumnya kan kita belajar mengenai ada di mata kuliahnya gitu yang waktu itu diajarkan oleh Ibu Rafika juga.
Nah, di sini kan ada payback period, Pak, yang dimana kan untuk menentukan payback period ini kita memasukkan total investasi, kemudian laba bersih per tahunnya berapa gitu. Kemudian untuk net present value ini tuh sini ada untuk menghitung benefit sama cost-nya gitu. Jadi Kemudian kan si ada IRR. payback periodnya itu menurut analisa kalian itu sudah bisa menutup investasi awalnya. Gimana, Pak? Kan Benar? kalau payback period itu bicara tentang investasi awal kan, bicara tentang investasi. Ya. Iya, Pak. Nah, itu sudah di studi sensitivitasnya belum? Belum. Udah dibuat studi sensitivitasnya nggak untuk kenaikan? Nanti ada kenaikan harga. Ya, Untuk kita belum untuk bisa ke memvariasi, sensitivitasnya, Pak. untuk bisa memvariasi. Nanti kan itu karena ada korelasinya antara NPV, IRR, terus payback period. Itu ada korelasinya. Itu nanti untuk menunjukkan bagaimana si proyek ini tetap layak batasnya atau tidak. Kelayakannya ditentukan masih layak atau tidak maksudnya. Terus terus kalian bagaimana menstrategikan pemasaran awalnya? Kan ini produk baru ya. Produk baru bukan? Alat ini produk baru bukan? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Lu suaranya nggak ada, Chelsea? Iya, Pak. Suaranya hilang. Nah, ini produk baru bukan dari alat ini? Iya, Pak. Halo? Iya, iya Pak, untuk produknya ini produk baru. Baru-baru sudah di riset? Sudah sampai mana kira-kira risetnya? Kemarin kita Suaranya Chelsea hilang-hilang. nggak ada, ada suaranya, Pak. Nah, sekarang ada. Kemarin kita lagi perancangan ulang alatnya. Kemarin tuh baru sampai perancangan dari paralel penghapusnya, Pak. Yang membuat gambar teknisnya ada? Ada gambar teknisnya nggak? Bisa ditampilkan nggak gambar teknisnya? Karena ini produk baru, berarti kan harus ada skema gambar teknisnya, gambar tekniknya, polanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Terus fungsi spesifikasi dari komponen alat tersebut, kayak kalian tahu nggak di situ ada motor steppernya atau rel penggerak? Iya Pak, ada. Ada. Tahu nggak motor stepper itu apa? Tahu nggak motor stepper itu apa? Kalau untuk izin menjawab, Pak, untuk motor Ya. step itu yang buat ada penbelnya ya, Pak, untuk Ya, itu tuh alat menggerak apa itu? Sebagai alat apa? penggeraknya, Pak, motor Penggerak apa? penggerak. Kan gini, saya jelasin dulu. Kalian itu menjelaskan satu produk dalam bidang teknis. Nah, kalian harus bisa menspesifikasikan barang, benda, alat yang akan digunakan. Contoh misalkan tadi motor stepper. Kalian harus bisa menjelaskan
motor stepper itu adalah rel penggerak dari printer yang digunakan sebagai mekanisme, Pak. Ini aktuasi nanti bisa ngukur bagaimana pergerakannya, bagaimana sistemnya. Kita menggunakan rumus A, B, C, D untuk mengukur dan lain sebagainya. Nah, cara menjawabnya seperti itu. Jadi, saat kalian menjelaskan, penguji ataupun pembimbing paham maksud dan tujuan kalian kemana. Jadi jangan saling lirik kiri kanan. Pak, yang ini Pak, yang ini bukan gitu caranya. Jadi harus siap karena ini kan mau dijadikan tugas akhir. Jadi semua sistem, semua fungsi spesifikasi, semua penulisan itu harus sudah dipertimbangkan sematang mungkin sampai aspek ergonomis, aspek estetika itu diperhitungkan sampai analisis keuangan, bagaimana mengukur berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat ini. Saya tidak akan membahas terlalu jauh terkait rumusannya, tapi pola yang akan kalian kerjakan proyek ini seperti apa. Karena di sini juga di penulisannya banyak pengulangan, kemudian rumusannya juga banyak di copy bukan ditulis ulang. Baiknya untuk tugas akhir ini harusnya ditulis ulang, jangan di copy paste. Terus kemudian mungkin itu yang perlu diperhatikan ya. Pertama penulisan, kedua perumusan dirapikan lagi, ketiga penguasaan terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu yang paling utama karena nanti saat di tugas akhir itu adalah hasil akhir yang kalian kerjakan, modelnya seperti apa, bendanya seperti apa, polanya seperti apa harus paham nih. Kan kalian sederhananya gini, kalian membuat satu benda, didesain, dihitung berapa modalnya, cara membuat gambarnya seperti apa, bentuknya jadi seperti apa, sampai menghitung ergonomisnya seperti apa, itu harus detail. Nah, minimal kalian tahu apa yang harus dikerjakan. Atau kalian paham apa yang perlu dijelaskan di sini. Itu. Mungkin itu saja yang bisa eh, saya tanyakan. Mungkin nanti mudah-mudahan di tugas akhirnya bisa lebih matang, pemahaman dari tiap-tiap personalnya lebih paham. Nanti outputnya juga kan jadi jurnal, karena reviewernya nanti kalau dari jurnal itu lebih sulit, bukan hanya sekedar begini ya. Analisisnya banyak. Mungkin itu saja Bu Kapolri, mangga untuk selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yan, masukannya banyak sekali, tapi kenapa kalian jadi tidak bisa menjawab? Mereka itu sudah minta seminar proposal dari minggu kemarin. Saya kira udah siap loh. Dengan hasil seperti ini ya sedikit mengecewakan, karena kami anggap kalian tidak bisa menyalurkan mengkomunikasikan apa yang akan kalian kerjakan, apalagi selama 2 minggu ini berarti sisanya. Ya, kalau dari tanggapan-tanggapan teman-teman, kalau saya tangkap seperti itu. Even tadi ditanya tahapannya pun masih lirik sana sini, apa harus dipisahkan? Coba sekarang tanya dulu, kira-kira tahapan penelitian kalian apa saja dari yang pertama? Tahapannya, misalkan kalian mau buat desain dulu kah, atau malah KFD dulu, atau sebar kuesioner kebutuhan dulu? Nah, apa dulu yang kalian kerjakan? Bab 2.4 ya. Kemarin tuh kita kan sambil menunggu merancang ulang dari alatnya itu sendiri, karena kan yang sebelumnya dari capstone itu ada beberapa revisi dari penguji waktu itu. Nah, itu lagi proses perancangan ulang yang hanya tinggal ini Bu, dari segi penempatan si alat-alatnya dan dari sensor untuk menggerakkan penghapus otomatisnya itu.
Oke, berarti tahap pertama redesign ya. Yang kedua, Nah, kedua, setelah itu baru kita untuk menyebar kuesioner, Bu. kuesioner untuk apa? Yang ini Bu, kuesioner untuk studi kelayakan bisnis yang nantinya kan di apa namanya teh ya pendapat dari yang tadi target pasar ya. Kan siswa dan guru kan untuk kuesionernya itu, nah yang dimana respon mereka ketika adanya alat ini tuh seperti apa gitu. Oke, tahap ketiga, Kemudian kita melakukan analisis Bu dari hasil survei kuesioner itu sendiri. ya analisisnya apa? Gimana Bu? Analisisnya apa yang di kuesioner? Analisis kelayakan bisnis, Ibu. Dari teknis sama pasar, minat pengguna, kayak referensi harga dan fiturnya. Itu pakai QFD? Belum? Belum. Oke, terus tahap keempat apa? Kesimpulan. Terus analisis bisnisnya dan QFD-nya di mana? Nah, ketemu gap-nya. Makanya Ya, itu jadi perlunya kalian breakdown ya, bukan breakdown. Step by step-nya tahu dulu mana nih. Jangan-jangan yang pertama harus dilakukan adalah kuesioner dulu kebutuhan konsumen, bukan redesign ya. Apakah dari konsumen butuh khusus ya, dari rancangan kalian ada keinginan yang khusus. Makanya apakah tahapnya merancang ulang pertama itu adalah tepat, atau apakah kita harus analisis survei kebutuhan pasar dulu ya kepada responden. Nah, baru nanti setelah adanya kuesioner atau target pasar tadi, baru kalian uji validitas dan reliabilitasnya dari kuesioner yang kalian sebar tuh ya. Makanya tadi Bu Rahmi nanya, ada nggak analisis statistik yang digunakan? Ya kuesioner yang kalian gunakan pun harus ada uji validitasnya. Tuh. Terus tahap kedua baru nanti ada uji analisis statistik yang deskriptifnya dari hasil kuesioner dan juga kelayakan. Itu belum sampai ke mapping KFD karena KFD itu kan kebutuhan by kebutuhan konsumen ya, KFD. Nah, baru kalian bisa mapping di KFD-nya dulu, mapping dulu KFD-nya, terus berbasiskan kebutuhan konsumen dan spesifikasi teknis produknya apa aja gitu ya. Terus baru redesign setelah kalian lakukan tadi. Sebenarnya prosesnya sama dengan yang caption design kalian. Waktu caption design pakai apa metodenya? Waktu caption design pakai apa metodenya? rekayasa eksperimen Bu. Rekayasa eksperimen. Oke. Jadi KFD itu dilakukan sebelum kalian redesign ya. Jangan redesign dulu. Jangan-jangan setelah redesign ada lagi nanti redesign kedua. Ya, sampai nanti terakhir baru analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial pun tidak perlu semuanya digunakan. Menurut kalian nih, karena udah mengambil mata kuliah ekonomi teknik, dari kelima metode itu mana yang paling penting? Dari IRR, NPV, sampai payback period, mana yang paling penting? Yang bisa mewakili? BEP Bu. BEP berarti apa? Payback period. Break even point. BEP mah sudah pasti ada. Maksudnya dari kelima metode tadi, kan tadi nggak ada BEP metodenya. Kalau Yang net present value-nya Bu. net present value dan IRR. IRE, Terus benefit cost.
Benefit per cost gak usah lah, payback period lah minimal, dan NPV ya, IRR, NPV dan payback period. Gitu. Kalau BC rasio cuma mengetahui dari Rp1 itu bisa dapat keuntungan atau kerugian berapa gitu. Nah gitu ya. Jadi tolong nanti dirancang ulang setelah ini, kalian perhatikan lagi tahapannya. Jangan sampai selama 2 minggu ini kalian sudah mengerjakan tapi kok langkahnya tumpang tindih gitu ya. Jadi survei kelayakannya kalau pas di caption design udah sampai ke kuesioner belum? Belum ya? Belum, Ibu. Belum. Nah, itu lakukan dulu. Baru redesign-nya bukan dari masukan dari penguji aja. Kalau kalian misalkan penguji mau dikasih juga nggak apa-apa, dikasih kuesioner. Cuma sebelum merancang ulang, alangkah baiknya menyebar kuesioner dulu. Kuesioner kebutuhan calon pengguna ya, target pasarnya. Gitu sih kalau menurut saya. Tadi Pak Yan baik loh meng-guide tahap pertahapannya. Kalau nggak bisa jawab lewat, harusnya itu nggak lulus nih Pak. Wah, terlalu baik nih Pak Yayan. Kenapa kalian nervous kah? Ada Bu Rahmi, ada Pak Yayan. Iya, Bu. Ah iya, enggak, kalian emang belum menguasai aja. Oke, Kayaknya lebih seru itu ya. kalau offline kayaknya Bu ya. Iya, lebih seru kalau offline. Bisa lihat ada yang nangis biasanya Pak. Oke, dari kalian, dari penguji dulu deh, dari Bu Rahmi, Pak Yayan, ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sedikit yang perlu saya tambahkan terkait topik yang relevan sama inovatifnya, itu nanti isunya harus diperjelas lagi, cakupan desainnya, terus kemudian desain tekniknya sih, lebih ke tekniknya nanti diperjelas lagi. Terus tadi kalau bicara tentang kelayakan bisnis, berarti integrasi dari QFD ke analisis kelayakan bisnisnya itu harus bisa dikombinasikan secara menyeluruh. Struktur metodologi, kemudian analisis keuangan tadi, PP, IRR, payback period itu diperdalam lagi supaya kalian memahami maksud dan tujuan dari kelayakan finansial ini. Terus yang terakhir, respondennya harus sudah bisa ditetapkan. Jangan sampai tadi anak-anak SD, guru-guru, Pak, ya, itu nanti diperjelas aja. Terus tadi dari Bu Ami juga terkait statistiknya, betul, harus jelas. Terus kemudian estimasi komponen udah tadi. Format penulisan itu juga harus diperbaiki karena ada beberapa sub yang tidak sesuai sub penulisan dari kayak contoh tadi latar belakang titik satu naik kayak gitu ya, tolong diperhatikan kayak ini. Terus papan gambar tadi yang flowchart itu kalau bisa bikin dengan copy paste, jadi itu kan bentuknya kayaknya dari gambar jadi agak kurang jelas. Bagusnya sih dibikin dari pakai Visio, nanti diekspor ke Word biar lebih jelas. Terakhir, daftar pustakannya nanti disesuaikan dengan format yang dari kampus. Mungkin itu aja sih Bu, yang ya hanya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Yayan. Dicatat ya masukannya ya. Biasanya kalian langsung lupa. Bu Rahmi, ada yang ingin ditambahkan? Iya, teman-teman, ya itu yang seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu yang lain, tolong dipahami tahapan-tahapan dalam kalau teman-teman menggunakan metode QFD, tolong dipahami tahapan-tahapan penggunaan QFD-nya. Untuk apa masing-masing setiap tahapan itu fungsinya untuk apa, rumusnya untuk apa, itu dipahami ya, sehingga teman-teman tahu nanti output ujungnya itu seperti apa. Karena nanti itu terakhir itu ada matriks dan terakhir itu teman-teman harus ada analisis, barulah keluar nanti analisis kelayakan bisnis itu seperti apa. Jadi tidak selesai sampai di survei, tapi harus ada pengolahan data survei tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang bisa teman-teman ambil. Ini tuh bisnisnya bagaimana, layak atau tidak, intinya begitu kan jatuhnya. Nah itu yang kemudian
Saya mau tanya itu redesign itu udah sampai mana tahapannya? Kalau untuk ini cek ada suaranya. Iya, ada. Kalau untuk redesign kita kemarin tuh udah merancang ulang ya, bukan yang sebelumnya tuh ada si mesin printernya. Hmm. Nah, untuk kemarin kita rancang ulang yang dimana si mesin printernya itu kita copot. Terus? Jadi untuk mengurangi beratnya juga kan gitu. Terus dari kan yang sebelumnya ada papan tulisnya di belakangnya itu whiteboard. Nah, itu juga dicopot, dihilangkan. Nah, kita ganti si apa dudukannya itu pakai kayu. Oke, Jadi terus? urutan kalau dari segi lapisannya tuh yang pertama di belakang itu ada akrilik, kemudian di depannya tuh kaca. Nah, untuk penyangganya itu ada pakai kayu. Terus untuk penggerak rel yang penbel yang itu tuh di atas kayu, lapisan kayu, kemudian akrilik sama kaca. Oke. Jadi yang yang pertama juga disimpan di nanti yang belakang. penggeraknya itu jadi pakai apa? Kemarin kan pakai bekas printer ya. Penggeraknya pakai apa itu jadi? Kalau memang dicopot. Penggeraknya pakai yang kemarin, cuma kan untuk yang ada besi yang panjang itu tuh kita ganti sama yang ringan gitu. Hmm. Ada bekas yang apa penyangga rak-rak gitu, Bu. Nah, berarti itu rencana survei kan nanti kan teman-teman survei ke lapangan atau survei kebutuhan. Itu rencana teman-teman mau bereskan dulu itu baru ke teman-teman ambil alatnya, kemudian ketika survei dicoba alat diuji coba sama misalkan yang di SD itu misalkan tanggapannya gimana atau memang teman-teman nggak bawa papannya itu terus teman-teman hanya tanya saja kebutuhannya. Itu gimana konsepnya? Kita pengennya mah sambil bawa alatnya, Bu. Tapi kan alat yang kita mesti setelah jadi pun belum tentu misalkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sama itu. Jadi kemungkinan kita akan lebih ke survei dulu dan menunjukkan yang sebelumnya di capstone design. Dan misalkan kan udah ada revisi-revisi, nah jadi meminta tanggapan mereka gimana gitu. Ya, berarti kalau gitu tadi ya, berarti kalau mau teman-teman jangan diselesaikan dulu si redesign-nya tadi, selesai masukan grafika. Tanya survei dulu ke lapangan, ambil data dulu lapangan, jadi jelas nanti si redesign itu mau dieksekusi seperti apa gitu kan. Nanti ada mungkin ada masukan A, masukan B gitu kan dari hasil survei teman-teman di lapangan itu kan gitu. Nah, berarti nanti teman-teman yang akan dihakikannya itu desain terakhir berarti. Iya, Redesign ini. Redesign ini ya, berarti yang akan dihakikannya ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa lebih better ya, kan kita haki itu harus kelihatan yang apa ya, lebih inovasi, lebih inovatif tidak ya. Mudah-mudahan hasil desain nanti lebih baik, lebih better ya gitu dari hasil masukan, survei dan masukan para penguji juga gitu kan. Itu aja sih. Tapi teman-teman harus sebelum terjun ke lapangan, teman-teman dipersiapkan dahulu ya instrumennya, terus datanya, kemudian tahu cara pengolahannya seperti apa supaya teman-teman gak bolak-balik. Ketika tahu teman-teman cara pengolahannya, oh saya butuh data ini. Ketika butuh data ini ternyata teman-teman lupa tidak mengambil data gitu kan, harus balik lagi. Jadi bisa bolak-balik ke sekolah kalau teman-teman tidak mempersiapkannya dengan matang. Jadi tolong persiapkan semua yang mau teman-teman gunakan baik instrumen ya instrumen sini kan kalau wawancara berarti kan list pertanyaannya diturunkan dari apa, dibuat dari apa, berdasarkan teori apa gitu kan. Tetap bagaimanapun tetap harus diturunkan berdasarkan teori ya. Nah, apakah menggunakan metode apa wawancaranya juga gitu ya, observasinya apakah menggunakan 5W1H atau apa gitu kan. Ya harus jelas metodenya apa ya. Misalnya teman-teman menggunakan turunan instrumen 5W1H itu dari turun
buat susun pertanyaan sesuai dengan teman-teman yang butuhkan. Misal, kalau teman-teman mau menggunakan itu, atau teman-teman menggunakan metode apa, tapi jelas metodenya apa gitu. Jadi siapin dulu instrumen pertanyaannya, metodenya jelas, pengolahan datanya jelas, sehingga nanti outputnya bisa jelas gitu ya. Jangan sampai nanti ditanya kayak sekarang masih bingung kan di tahapannya apa, selanjutnya bagaimana, masih bingung teman-teman. Nah sekarang PR-nya pahami dulu semuanya, keluarin dulu outputnya, instrumennya apa yang mau digunakan, teorinya apa yang mau digunakan, sehingga nanti ke lapangan tuh sudah jelas semuanya. Jangan sampai bolak-balik ke lapangan, itu juga biaya waktu dan sebagainya kan ya teman-teman. Oke gitu. Ya itu saja cukup dari saya Bu Rafika, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Ya, dari kalian, dari peserta ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas atau dikonfirmasi barangkali? Sudah jelas atau makin bingung? Gimana Bu? Maaf. Ya, dari masukan tadi kalian makin jelas atau makin bingung? Insya Allah makin jelas Bu, karena lebih apa ya tadi diberi masukan lebih terstruktur gitu. Ya, teman-teman memang di apa ya, tuntutan sekarang ini kalian itu harus berpikir secara kritis, analitis, dan punya inovatif ya, punya inovasi. Jadi tadi saran Bu Rahmi, pelajari dulu metode yang akan kalian gunakan, itu betul-betul dipelajari dulu. Jangan sampai kalian nanti bimbingan ke pembimbing itu mentah lagi. Wah, apa ya Bu langkah KFD? Minimal tahu dulu langkah KFD, baru yang tidak pahamnya ditanyakan. Gitu ya. Secara mandiri cari, paling mudah sih kalau saya menonton ya dari YouTube atau dari penelitian orang lain tuh lebih mudah biasanya. Kalau kalian dapat satu jurnal, kalau jurnal itu sudah terstruktur, carilah satu yang jadi acuan kalian ya. Cari satu yang jadi acuan, jadi kalian bisa ikutin tahapnya karena kan original sih idenya ya Bu ya. Idenya original sudah bagus, tapi gimana cara kalian membuat ini sebuah penelitian secara terstruktur. Itu aja. Ya, PR saya, cari satu jurnal yang relevan dengan penelitian kalian. Misal ada juga pakai KFD, ada juga kuesioner, cari yang seperti itu. Terus kalau sudah ketemu, baru pelajari metodenya secara mendalam. Gitu ya. Ini kan berempat nih. Berempat. Tapi semuanya harus paham. Jangan sampai misalkan Melanie aja yang paham tahapannya, metodenya. Semuanya harus paham. Karena nanti di transkrip, judul kalian akan berbeda. Walaupun judul utamanya ya analisis kelayakan bisnisnya. Itu ya. Ya, semester 8 sudah pasti harus lebih mandiri ya. Mandiri. Oke, semangat. Ya Bu, semangat. Semangat ya. Kalau tidak ada respon dari pembimbing, ya kalian belajar sendiri dulu. Sehingga nanti ketika ada waktu, diskusinya akan lebih banyak lagi. Itu ya. Oke, saya rasa cukup ya Pak Yayan, Bu Rahmi. Ya cukup Bu. Oke, ya terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Komisi Penguji, Ibu Rahmi Rismayanderi dan Pak Yayan Mulyana atas masukan yang sangat bermanfaat ya untuk teman-teman kita semua dalam melaksanakan penelitiannya ya. Semoga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diusahakan dapat kemudahan untuk proses selanjutnya ya. FYI, kita tanggal 30 terakhir nilai akhir. Jadi semoga jadi motivasi untuk kalian semuanya ya. Kapan lagi? Kalau tidak ada deadline, biasanya kalian santai-santai. Jadi ingat 30 itu bukan hanya deadline kalian, tapi deadline semua dosen juga, ya Bapak Ibu ya, untuk mengisi nilai ya. Sibuknya, ini pas sibuk-sibuknya dosennya gitu. Jadi kalian gimana caranya harus bisa belajar mandiri dan jangan sampai nanti ke dosen itu mentah lagi lah ya. Itu PR-nya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Kita tutup seminar proposal ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semoga sukses dan lancar penelitiannya teman-teman. Langsung revisi proposal sesuai saran penguji ya. Sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bangga. Keluar aja, bisa langsung keluar. Presensi jangan lupa deh.